Bismillahirrahmanirrahim. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fal muhtadi wa may yudlil lan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, nabda. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, maka karena kezaliman ba itu dengan sebab ya di sini ya. Maka sebab kezaliman telah bisa itu, yaitu karena sebab kezaliman minalladzina hadu, dari orang-orang yang telah diberi petunjuk, kemudian mereka yang adalah orang Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan atas mereka thayyibatin uhidat lahum, apa yang baik yang dihalalkan bagi mereka. Ya allati fi qouli ta'ala, itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, haramna kulli hukum, kami haramkan atas mereka, kami haramkan setiap yang berhukum. Ayat bisalihim, dan dengan Menghalangi mereka mereka an-nas, manusia, an-sabilillah, dari jalan Allah, bina musadan, agamanya menghalangi kathira. Sultan itu penguat ya, menghalangi, sebenarnya menghalangi, sebenarnya menghalangi kathira, banyak. Terus wa akhdihim riba, dan mereka mengambil riba, waqadun anhu, dan sungguh mereka dalam atasnya ditawar bagi amwal dan nas, dan mereka melakukan adalah manusia dengan batin di Indonesia dengan suap dan dalam hukum, hukum dalam pengadilan. dalam pengadilan. Wa'adana minhum, dan kami sediakan untuk orang kafir dari mereka adalah iman atau Yahudi. Baik. Yahudi. Ya. Kita lihat lagi, masih bicara tentang Yahudi. Di sini apa bicara Yahudi? Bahwa Yahudi itu dulunya banyak makanan dihalalkan. Allah mengatakan fabidhulmin minalladzina hadu, dengan sebab kedzaliman orang-orang Yahudi. Hadu artinya tobat. Hadu hudna ilaik, atau kembali kepadamu, atau kami tobat kepadamu. Dengan sebab kedzaliman orang-orang yang mengatakan dulunya hudna ilaik, kami tobat kepadamu, tetapi kemudian mereka apa? Berbuat kemaksiatan. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, kami haramkan atas mereka, atas orang-orang Yahudi, thayyibat, yang baik-baik, uhillat lahum, yang dulu dihalalkan. Ini pengecualian ya. Karena apa? Kaidahnya gini, semua yang baik yang tidak ada bahaya tidak mungkin diharamkan oleh Islam, benar kan? Dan kalau sesuatu diharamkan itu karena apa? Keburukan. Di sini orang Yahudi dihukum oleh Allah karena kemaksiatan-kemaksiatannya, dengan diharamkan atas
sesuatu yang halal dan baik. Kan hanya orang Yahudi kan? Kalau kita gimana? Yuhillu lahumut thayyibat, yang halal semuanya jadi apa, yang baik-baik semua jadi halal, enggak ada satupun yang diharamkan. Yang diharamkan adalah yang wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Tapi kalau Yahudi tidak. Hatta dulunya halal dan baik diharamkan. Di antaranya wa haramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma. Yang istilahnya apa? Lemak-lemak kambing, lemak-lemak sapi diharamkan atas mereka. Nah, haram itu memang diharamkan, dan bisa juga kalau sekarang apa? Seseorang itu dihalangi untuk menikmati sesuatu yang baik. Kalau untuk pelajaran bagi kita, kalau Yahudi apa? Barangnya, bendanya yang diharamkan. Mungkin di antara kalian bertanya, lah kalau kita kira-kira gimana Ustaz? Apa sapi jadi haram, bakso jadi haram? Kita katakan tidak, sudah tidak ada hukum baru ya. Tapi yang menimpa kita, perhatikan, terhalangi untuk mendapatkan yang baik. Contohnya apa? Terhalangi untuk mendapatkan manfaat dari hafalan Quran yang sudah dihafal. Itu hukuman berat gak kira-kira? Hah? Terhalangi untuk mendapatkan petunjuk ilmu yang dia pelajari. Ada gak gitu? Orang-orang liberal itu banyak yang mereka pintar-pintar, tahu hukum Quran, tahu, tapi mereka tidak bisa mengambil petunjuk. Terhalangi untuk berbuat baik. Maka orang dulu dikatakan, saya terhalangi melakukan qiyamul lail setahun utuh gara-gara satu dosa. Terhalangi untuk khusyuk ibadah, terhalangi untuk menikmati baca Quran, terhalangi untuk iman. Itu berat. Nah ini kalau orang Yahudi diharamkan yang baik-baik, sekalian juga diharamkan menikmati yang baik-baik itu. Dosanya apa? Kezaliman. Kedua, wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Orang Yahudi itu paling banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Perlu kalian ketahui, Perang Dunia Pertama, Kedua, Yahudi. Perlu kalian ketahui, komunis, siapa yang menciptakan komunis? Yahudi. Yang menciptakan kapitalis, Yahudi. Yang menciptakan permisivisme, semuanya serba boleh, Yahudi. Sekarang yang menyebarkan apa? LGBT, Yahudi. Dikatakan wa bisaddi ma'an sabila katsira. Dosa berikutnya wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Mereka mereka mengambil riba padahal telah diharamkan. Perlu kalian ketahui, riba itu haram atas orang Yahudi dalam kitab Taurat. Cuma mereka kemudian bilang apa? Haram di antara orang Yahudi. Di luar Yahudi halal. Perlu kalian ketahui, siapa pemilik bank? Siapa yang menguasai bank dunia? Yahudi. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka makan dengan cara haram harta orang, dengan cara menyogok, menjatuhkan dalam peradilan dan lain-lainnya. Kemudian ditutup wa a'tadna lil kafirina minhum 'adaban alima.
Mereka mendapatkan adab, disiapkan adab yang pedih bagi mereka semuanya. Nah, Yahudi karena memang Yahudi dekat dengan kita. Ya. Yahudi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, di antaranya ya, di Solo itu ada kebatinan Yahudi itu punya kantor. Bahkan mahasiswa yang mengatakan kantornya sampai 2. Gerakan Yahudi. Kebatinannya malah, keleneknya Yahudi itu punya. Ya, kemarin di Jakarta ketika ulang tahun Yahudi, ya, ada yang mengatasnamakan sebagai ketua gerakan pemuda Islam ikut. Bahkan beberapa 5 orang anggota MUI pusat itu mendatangi Yahudi. Iya, ini memang perlu kita pahami bahwa Yahudi itu bahayanya sangat besar sekali. Baik, selanjutnya. Lakin ar-rasikhuna, tetapi ar-rasikhun yaitu yang orang-orang yang mendalami atau yang tegak, yang teguh bila ilmi dalam memahami ilmu di antara mereka ka'abdillah bisalam seperti Abdullah bisalam wal mu'minun dan orang-orang yang beriman al-muhajirun wal ansar, orang-orang muhajirin dan orang ansar yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau, wama unzila qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelum engkau, dari kitab-kitab. Wal-muqimi as-salat, dan orang yang mendirikan salat masuk ala malihi, yaitu masuk atas pujian. Wa dan ibadah dengan roha. Jadi ada mukimun, ada mukimin. Kalau mukimin ini madah itu ungkapan sanjungan. Jadi dinasab maknanya apa? Disanjung. Ku sanjung orang-orang yang menegakkan sholat itu. Ya. Dan orang yang menunaikan zakat, bermu'minuna billah dan bermu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan yang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanu'tihim, mereka juga akan kami berikan innuni wal ya, dengan hurufmu dan huruf ya, ajrun 'azima, balasan yang agung, wal jannah, yaitu surga. Ya, sayu'tihim atau sanu'tihim. Nah, ini menunjukkan apa? Islam itu sangat sangat objektif, sangat adil. Tidak semua orang Yahudi rusak. Ada orang-orang yang jujur mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ilmunya dalam sampai masuk hati dan diresapi, maka mereka masuk Islam. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhu. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam. Tadi kan rusak. Ya, ada juga manusia yang baik-baik. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan seluruh kitab, baik yang diturunkan kepadamu atau yang diturunkan sebelummu. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu kalian perhatikan, beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada hari akhir ini penting banget. Sebab kalau tidak ada iman dengan hari akhir, sudah tidak ada motivasi untuk beramal soleh. Benar gak? Kalau tidak ada beriman kepada hari akhir, tidak ada rem sama sekali dari kemaksiatan. Benar gak? Maka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, ulaika sanu'tihim, mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka ajran 'azima, pahala yang besar. Ada satu hal, faedah luar biasa. Kenapa orang maksiat?
Kenapa orang maksiat? Kenapa kita maksiat? Mungkin nggak maksiat kita tersiksa karena maksiat? Ketika melakukan kemaksiatan tersiksa, mungkin nggak? Orang maksiat ingin cari celaka, ingin cari nikmat. Orang yang maksiat pasti menikmati kemaksiatan, benar nggak? Kalau tidak akan cari kenikmatan, tidak akan maksiat, benar nggak? Nah, karena kalau orang maksiat itu cari kenikmatan, Allah ngisyaratkan kenikmatannya berapa banyak orang maksiat itu. Oke, ada orang pacaran, berapa lama menikmati? Tapi setelah itu apa yang menanti? Dosa dan hukuman Allah, benar nggak? Orang berzina, orang mabuk-mabuk. Nah, tolong ya, jangan berantem ya. Jangan bercanda ya. Orang-orang yang maksiat, termasuk canda ketika sedang ngaji, karena menikmati candanya, benar nggak? Iya nggak? Bapaknya pas ngaji gini, kemudian dia ngobrol berdua, karena menikmati, benar nggak? Iya. Berapa banyak sih kenikmatan itu? Maka kemudian Allah mengatakan, adapun orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kenikmatan jauh lebih besar. Bedanya, pertama, kenikmatan pertama akan membawa penyesalan dan kerugian. Kalau di sini kenikmatan menambah kenikmatan. Saya ingin tanya, orang yang sholat nikmat nggak sebetulnya? Nikmat. Orang zakat nikmat nggak? Kalau nggak menikmati berarti tidak memahaminya. Orang zakat mengeluarkan duit, tapi nikmat nggak? Nikmat. Aku terbebas dari perbudakan duit, sehingga duit tidak menguasai aku. Aku serahkan. Aku bahagia, membahagiakan orang lain. Benar nggak? Ketika dia sholat, menikmati, karena apa? Dengan sujudku kepada Allah, aku terbebas dari peribadatan kepada selain Allah. Allah katakan, yang Anda cari dari kenikmatan maksiat, kami ganti kenikmatan dalam ibadah. Maka orang yang meninggalkan maksiat akan diganti oleh Allah kenikmatan berlipat dalam ibadahnya. Sebaliknya, orang yang bermaksiat akan kehilangan nikmat ibadahnya berlipat-lipat. Sekarang kita gunakan akal kita lagi. Kali lagi, orang yang maksiat pasti dihukum oleh Allah dengan kehilangan kenikmatan ibadahnya. Tapi kalau orang mau meninggalkan kemaksiatan, menyibukkan diri dengan ibadah, Allah akan kasih dia berlipat-lipat apa? Apalagi Allah katakan sanutihim, kami berikan kepada mereka ajran azimah. Di mana itu? Di dunia dan akhirat. Apalagi yang bilang Allah azimah. Azimah itu kan gede, itu tergantung siapa yang ngomong kan. Kalau yang ngomong manusia relatif nggak? Kira-kira duit 100 miliar itu gede atau kecil? Tapi bagi orang yang ingin jadi gubernur, gede atau kecil? Kecil. Karena ingin dapat lebih gede lagi. Baik. Duit 3 triliun gede atau kecil? Tapi bagi orang yang ingin dapat presiden, kursi presiden, jadi kecil nggak 3 triliun? Karena dapatnya lebih gede lagi. Tapi kita yakin emas 10 ton itu pasti gede untuk semuanya, benar gak? Tapi bagi Allah, emas 10 ton berapa nilainya? Dunia isinya pun tidak ada nilai apa-apa. Sekarang Anda bayangkan, kalau Allah sudah mengatakan gede, kira-kira gedenya kayak apa? Sanutihim ajran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan gini, kalau kalian pacaran, sayang, kelas Anda bukan untuk perempuan yang kayak begini. Kelas Anda itu bidadari di surga sana loh. Bisa dipahami?
Kalau orang ngejar kedudukan jadi anggota DPR atau ingin jadi apa? Gubernur, nyium-nyium tangannya orang tua itu yang mengatakan surga dan neraka hanya ramalan itu. Saya katakan, Anda dapat berapa sih? Kelas Anda bukan itu menghinakan diri untuk cari jabatan, ngerendahin diri itu. Kelas Anda itu di surga Allah sana loh, kedudukan tinggi. Anda dilayani oleh malaikat-malaikat sana. Apalagi ahlul Quran harus lebih tinggi cara berpikir, benar nggak? Iya, harus lebih tinggi. Baik. Selanjutnya, Inna awhayna ilaika, sesungguhnya kami mewahyukan padamu apa awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di, seperti kami mewahyukan kepada Nuh nabi-nabi yang setelahnya. Wa seperti wa awhayna, kami mewahyukan ila Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq ibni dan anaknya Ibrahim anaknya. Nya itu kembali pada apa? Ibrahim. Ya'qub dan Ya'qub ibni Ishaq wal Asbab dan Yusuf auladu Yusuf anak dari Ya'qub, wa Isa dan Isa, wa Ayub dan Ayub, Yunus dan Yunus, wa Harun dan Harun, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Ataina dan kami berikan bapaknya sampai mana? Daud itu terikut Zabur tidak lagi Ismail kita Al-Muqta dengan fathah, yaitu nama untuk kita identifikkan Abdullah, dan dengan dhamma masdar sebagai masdar, di mana masburan dengan mengingat makna masburan tertulis, yaitu maklumat tertulis. Iya, Masya Allah. Inna awhayna ilaik, pakai inna, pengagungan, ta'zim. Ingat, yang kuwahyukan kepadamu tidak sembarangan ya Muhammad. Kami yang mewahyukan padamu. Kama awhayna ila Nuh, yang kuwahyukan kepadamu itu sama yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan seluruh nabi-nabi setelahnya, wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, nabi-nabi. Subhanallah, kakek, nenek, kakek apa? Cucu, anak, semuanya nabi. Peliharalah silsilah yang mulia. Wal asbab, asbab apa? Cucu dari ibu, sibtun, ya. Sibtun dari ibu, cucu dari ibu. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, semuanya syariatnya sama. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Ya, itu adalah kitab yang diberikan atau mazbur, sebuah ya tulisan atau kitab yang ditulis. Perlu kalian perhatikan. Ini membangun kebanggaan kita kepada Islam. Ternyata yang kita imani ini nyambung sampai Nabi Adam alaihissalam. Seluruh nabi, seluruh rasul yang dibangga-banggakan oleh Yahudi dan Nasara, ternyata iman mereka sama dengan iman Nabi Muhammad. Kitab mereka sama dengan Al-Quran. Sehingga kita ini harus tahu bahwa iman kita ini nyambung dengan seluruh nabi dan rasul. Hebat gak? Hebat gak?
Yang lainnya batil semuanya. Yang ngaku pengikutnya Isa, yang ngaku pengikutnya Yahudi, yang ngaku pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, selain Al-Quran, selain akidah tauhid, adalah nisbah mereka kepada nabi-nabi mereka nisbah yang palsu. Hendaklah kalian merasa keluarga kalian itu besar. Keluarga itu kan ada keluarga karena darah, ada keluarga karena akidah. Ini keluarga akidah itu memanjang, boleh daripada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada kita. Seluruh nabi dan rasul isinya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak cucunya semua nyambung dengan akidah tauhid. Ini kita harus bangga. Alhamdulillah Allah memberikan kebenaran kepada kita. Allah memberikan kebenaran kepada kita. Wallahu alam, sudah ada isyarat ditemukannya kitab Injil di Roma. Dan di Roma sana ada kitab Injil disimpan. Wallah alam, kemarin saya sudah ribut itu di kan. Ditemukan kitab Injil yang menerangkan Nabi Isa alaihissalam nabi bukan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, sehingga membuat apa? Guncang. Yang jelas sudah ditemukan ya sebuah Injil ya di Turki yang mengisyarat, bukan mengisyaratkan, menyebutkan ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihissalam. Apalagi nanti kalau sudah akhir zaman ya, Nabi Isa turun ya, akan membongkar kedustaan semua keyakinan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, disebut nama-nama ini kan dalam rangka untuk subhanallah, kita nggak tahu rinciannya kan ya. Nggak tahu sejarah mereka secara rinci ya, kecuali sedikit yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Tetapi kita tahu mereka adalah orang-orang terbaik, mereka adalah orang-orang cerdas, mereka orang-orang pilihan, dan mereka memilih akidah tauhid. Sehingga kalau kita memiliki akidah tauhid dan memiliki iman kepada Allah adalah sesuatu yang sangat mahal, bukan sesuatu yang murah. Perlu kalian ketahui. Ini kita baru melacak. Ini saya sampaikan buat kalian penting sekali. Ada di SMA Wonosari, SMA 1 Wonosari. Saya ngomong ini karena ada sesuatunya juga. Saya kaget. Ada saudara kita kelas 11 di Wonosari ikut latihan paskibra. Kemudian grupnya itu dibina oleh murtad. Petrus murtad, dari Islam murtad, kemudian bikin pembinaan paskibra. Tetapi sejak 11 tahun yang lalu sampai sekarang, anak-anak itu dibawa acara-acaranya kayak acara gereja. Jadi bukan hanya sekedar paskibra, tapi ada renungan malam, ada urapan, ada altar. Ini sekarang kita sedang bongkar. Orang tuanya bilang kami sudah lapor ke sekolah 2 pekan tapi nggak ada respon. Akhirnya kita bongkar. Alhamdulillah data-datanya lengkap, dan ini sudah menunjukkan ternyata, bayangkan, mereka itu kayak sudah lagu-lagu gereja, sanjungan terhadap Yesus dan lainnya, itu lengkap banget mereka lakukan itu. Yang lucunya jilbab, lucunya ya rohis ikut situ, tapi kemudian terbuai, kemudian nggak sadar, sampai sholat juga sudah ditinggalkan, gitu ya. Alhamdulillah ada satu yang sadar, kemudian kita tadi sudah diproses ya, kita melakukan audiens dengan pihak sekolah ya. Mudah-mudahan pelakunya ini harus segera dibawa ke ranah hukum. Karena itu ternyata bukan hanya sekedar di SMA di situ. Banyak SMA yang mereka bina dengan lakukan itu, pakai lilin, ya. Kemudian dibaptis. Saya katakan, sebetulnya akidah itu kan akidah yang nggak masuk akal, benar nggak?
Kemarin sudah kita terangkan kan? Ya. Untuk itu ketika ada ayat ini, Anda ingin ikut siapa? Kalau Anda ingin ikut Nabi Isa, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang mulia, semua adalah tauhid. Pernah lihat belum itu film profesor di Yahudi, Beato di Knes Yahudi mengatakan, Anda bicara sejarah, nggak ada sejarah kecuali Islam. Anda nyebut Sulaiman, mereka kan Haikal Sulaiman ya. Sulaiman itu Islam. Anda menyebut Daud, katanya bintang Daud ya, Najm Daud ya, dengan apa namanya 6 itu. Daud alaihissalam Islam. Nah, kalau Yahudi aja sudah mengakui demikian, masa kemudian kita tidak bangga dengan Islam kita? Ya, terus. Dan para rasul telah menyampaikan mereka alaih kepada Yakob dari sebelumnya. Kalau sudah melakukan itu alaih dan rasul ada yang belum kami ceritakan mereka kepadamu. Kemudian Allah Taala diriwayatkan bahwa Allah Taala mengatakan kepada Nabi-Nya telah mengutus 8.000 nabi. Allah Taala Israel 4.000 dari Israel, Allah Taala Israel dan 4.000 dari seluruh manusia. Kalau Syekh di surah Al-Waqiah, Syekh dalam menyebutnya di dalam surah Al-Waqiah. Wakala Allah Musa dan Allah telah mengajar Musa bila bahasa dengan kata akhirnya berjalan. Ya. Terus Rusulan dan Rasul Qabil badal mengganti ya Rasul sebelumnya. Berarti pada Rasul sebelumnya Ibrahimnya pembawa berita dikawal iman dengan pahala orang-orang yang beriman, pemungkin dan yang mengatakan dengan engkau maka kau arsalnahu yang mengkafiri kemuliaan mereka. Ya Allah Ya kunanas agar menjadi manusia supaya tidak ada bagi manusia Allah atas Allah sebagai hujah. Tuqalu dikatakan setelah irsal rusul Rasul ini kepada mereka maka mereka berkata, Rabbana laula arsalta, wahai kami, sayangnya engkau mengutus ilaina kepada kami, Rasulan, seorang Rasul dan ma'ayat, maka kami akan menuruti petunjukmu, manapun ini, dan kami akan menjadi bagian dari orang yang beriman. Faba'athnahum Maka kami mengutus mereka, yang orang liqat'i untuk memutus udrihim ya alasan mereka bahkan Allah Azizan dan Allah Maha di mulkihi dan derajatnya hakiman bijaksana usamani ya dalam kita. Baik. Subhanallah, hati harus nyambung kepada seluruh nabi dan rasul. Allah mengatakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum. Yang selain yang disebutkan dalam Quran 25 nabi dan rasul itu, sebetulnya ada banyak sekali para rasul yang kami ceritakan kepada mereka dan apa yang tidak kami ceritakan. Di sini dikatakan nabi itu jumlahnya 8.000 nabi. 4.000 dari Bani Israel, 4.000 selain dari Bani Israel. Subhanallah. Dalam rangka apa para nabi, para rasul banyak turun? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar, supaya tidak bisa punya alasan. Kenapa engkau nyiksa aku ya Allah? Kan enggak ada rasul. Nah, Allah enggak mau. Jadi kalau sampai orang itu mau ngomong, lah kan sudah datang rasul.
Jadi ini menunjukkan apa? Argumentasi itu disukai oleh Allah. Allah tidak memberikan kesempatan orang untuk nyala-nyalain Allah, salahin dirinya sendiri. Maka dikatakan li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da, enggak bisa nyala-nyalain lagi. Karena apa? Rasul sudah diutus. Ya, para rasul diutus jumlahnya sampai 8.000 orang menurut Syekh. Semuanya membawa tauhid. Maka ada video bagaimana orang pemuka Hindu di Bali masuk Islam. Dia menceritakan ternyata di buku Wedanya ditelusuri tentang tauhid ada. Maka orang bilang, ahli sejarah, yang namanya Buddha itu kemungkinan Nabi. Maka di dalam Buddha kan nggak ada keterangan ada apa namanya Tuhan selain Allah, kan nggak ada. Buddha itu kan bahasanya ingin cari nirwana. Nirwana siapa? Nirwana kan surga kan? Maka Buddha itu agamanya di dalamnya adalah akhlak. Maka orang bilang ajaran Buddha itu sebetulnya Nabi tapi diselewengkan. Maka ini penting, ini jadi persaksian orang Hindu, orang Hindu atau Buddha di ini ya. Ya orang Buddha. Persaksian bahwa dia mendapatkan ajaran tauhid yang dimaksudkan yang membawa adalah Rasulullah. Apalagi kalau kita tahu Rasulullah itu ditulis dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu ditulis dalam kitab-kitab terdahulu, sudah dikasih kabar gembira pada mereka. Buktinya apa? Dan gak jauh itu. Bukankah Allah telah mengambil janji seluruh Nabi Rasul? Hah? Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum. Jadi seluruh nabi rasul itu telah diambil janjinya oleh Allah, nanti kalau datang Rasulullah yang membenarkan kalian semuanya karena ajaran kalian sama dengan Muhammad, kalian harus beriman. Mau janji gak? Aku ambil perjanjian itu. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sehingga perlu kita bangga bahwa kita itu, ini loh, kita itu diamanahi untuk menerima kebenaran, mengetahui kebenaran, berpegang teguh kebenaran, menyampaikan kebenaran, sehingga tidak ada orang yang tidak tahu tentang kebenaran ini. Maka kemudian malah jangan ikut-ikut ya. Saya heran juga di dalam cara apa namanya SMA Wanasari ini. Ya Allah. Jadi sekian banyak orang-orang Islam itu dibawa nyanyian gereja, ajaran gereja, dengan apa ada pertemuan minum kayak anggur dan roti gitu loh. Sudah sampai situ. Saya ada gambar lengkap. Ya, bukti-bukti lengkap. Kok sampai begitu mau? Ya. Ini karena apa? Tidak mungkin orang mencari sesuatu yang buruk karena dia tidak tahu yang baik. Maka amanah, ya. Amanah buat kalian untuk mengetahui kebenarannya. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Semua rasul itu membawa kabar gembira dengan surga Allah dan membawa peringatan dengan siksaan Allah. Jadi mubasysyirin wa mundzirin itu dengan apa? Tauhid, benar kan? Sementara kabar gembira yang dibawa oleh Kristen apa? Udahlah imanlah kalau Isa itu disalib untuk nebus dosa kalian. Kalau kalian iman langsung masuk surga kan gitu kan? Yang penting akui apa? Isa disalib. Ini enggak. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, bukan dalam masalah salibnya Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak pernah disalib, tetapi dengan tauhid. Li alla yakuna linnasi 'ala hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Baik. Kata wa kana Allah azizan hakima isyarat apa? Ada kaidah ilmu tafsir. Ada kaidah apa? Ilmu tafsir. Apa kaidahnya? Setiap ada penutup Asmaul Husna pasti ada relevansi dengan sebelumnya.
azizan hakima. Sebelumnya apa? Diutusnya para rasul dan para nabi, menunjukkan kalau kalian ingin izzah, ikutilah para nabi. Dan kalau kalian ingin bijak dalam hidup ini, ikutilah para nabi dan para rasul. Waktulah yang membatasi kita karena sudah ada. Cukup sekian dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.